Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang makhluk-makhluk mitologi dari Indonesia. Yang pertama, Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul, sosok yang dipercaya sebagai penjaga dan penguasa alam gaib yang mempunyai istana di pantai selatan Jawa. Tetapi sosok Kanjeng Ratu Kidul ini juga dipercayai sebagian masyarakat Sumatera yang bermukim di sepanjang pantai Samudra Hindia. Konon, menurut keyakinan sebagian masyarakat, Kanjeng Ratu Kidul merupakan sosok yang baik dan menjaga daerah pesisir pantai sepanjang Samudra Hindia dari perbuatan maksiat. Untuk asal-usulnya sangat beragam di masyarakat. Ada sebagian masyarakat mengatakan ia merupakan seorang putri dari kerajaan Siliwangi. Tetapi masyarakat pesisir Sumatera menganggap Kanjeng Ratu Kidul atau Ibu Ratu Kidul ini sebagai salah satu sosok makhluk gaib yang beraliran putih atau baik. Namun ternyata Gusti Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Bali, dan Sumatera. Sosok ini secara umum sering disamakan dengan Nyi Roro Kidul, meskipun sebenarnya dia berdua sangatlah berbeda. Kanjeng Ratu Kidul adalah roh suci yang mempunyai sifat mulia dan baik hati. Dia berasal dari tingkat langit yang tinggi, pernah turun di berbagai tempat di dunia dengan jati diri tokoh-tokoh suci setempat pada zaman yang berbeda-beda. Pada umumnya, dia menampakkan diri hanya untuk memberi isyarat atau peringatan akan datangnya suatu kejadian yang penting. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Menurut kepercayaan Jawa, ia merupakan pasangan spiritual para raja dari Mataram hingga para raja keturunannya di Surakarta dan Yogyakarta, mulai dari Panembahan Senopati sampai sekarang ini. Yang kedua, Nenek Lampir atau Mak Lampir. Legenda Nenek Lampir atau lebih dikenal dengan sebutan Mak Lampir merupakan legenda masyarakat dari kaki Gunung Merapi atau Berapi yang letaknya di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam. Legenda Mak Lampir ini juga sangat berkaitan dengan 7 legenda manusia harimau yang juga berasal dari Sumatera Barat, sebagian Provinsi Bengkulu dan Lampung. Konon, menurut cerita masyarakat sekitar, Nyi Lampir merupakan manusia yang mencari jalan untuk dapat hidup kekal abadi dan akhirnya bersekutu dengan jin dan setan untuk mewujudkan semuanya. Lampir hidup hingga ribuan tahun sehingga dijuluki Mak Lampir, berkelana dari Swarna Dwipa hingga Jawa Dwipa, dan akhirnya konon juga mendirikan kerajaan iblisnya di puncak Gunung Merapi, Jawa. Dan untuk sosok Datuk Panglima Kumbang, merupakan pimpinan dari pasukan harimau, konon sebelum menjadi Mak Lampir merupakan seorang putri yang mencintai sang datuk. Tetapi karena tidak disetujui orang tuanya, akhirnya sang putri dibuang dan melakukan pertapaan di Gunung Merapi. Datuk Panglima Kumbang sebenarnya juga mencintainya, tetapi akhirnya dalam sebuah pertempuran Datuk meninggal. Setelah itu, Lampir dengan segenap kekuatannya menghidupkan kembali Datuk. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Setelah Datuk hidup kembali, bukan cinta yang didapati Mak Lampir. Datuk berpendapat bahwa Lampir adalah setan dan penebar teror kepada masyarakat. Itulah mula peperangan gaib terjadi antara hitam dan putih. Yang ketiga, Nyi Blorong. Konon kabarnya Nyi Blorong sama dengan Nyi Roro Kidul, tetapi berwujud seperti putri ular.
yang ditugaskan untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dengan cara-cara pesugihan. Tetapi menurut sumber lain mengatakan, Nyi Blorong adalah sebutan untuk Nyimas Dewi Anggatari, anak dari Nyimas Dewi Rangkita yang dikenal sebagai Ratu Galuh. Anak dari Nyimas Dewi Anggesta, putri bungsu dari Raja Caringin Kurung ke-11, Prabu Jaya Cakra. Bukan hanya itu, buku ini mengungkapkan secara rinci kehidupan sejak kecil sampai mengapa dia kemudian dikenal sebagai Nyi Blorong yang mampu memberikan kekayaan atau pesugihan Nyi Pri. Namun ada juga kisah berkembang bahwa Nyi Blorong adalah anak dari Nyi Roro Kidul yang diberi tugas merekrut manusia untuk dijadikan budak dan prajurit kerajaan Laut Selatan. Kisah lain menyebutkan bahwa Nyi Blorong berasal dari manusia, terlahir sebagai keturunan raja dan tinggal di keraton yang serba lebih dari kecukupan. Nyi Blorong tumbuh menjadi gadis cantik yang angkuh. Tidak hanya angkuh, dia juga jahat. Karena sifat yang buruk itulah dia diusir dari keraton. Yang keempat, Buto Ijo. Buto Ijo berasal dari bahasa Jawa yang artinya raksasa dengan kulit berwarna hijau. Buto yang artinya raksasa dan Ijo yang artinya hijau. Dalam mitologi Jawa, penampakannya digambarkan berwajah seram, matanya besar, tubuhnya berwarna hijau, berambut pirang, memiliki gigi taring yang panjang, dan terkadang bisa menjadi kecil seukuran manusia. Salah satu kebiasaan Buto Ijo adalah menculik anak-anak untuk dijadikan budak dan kemudian dimangsa. Konon, untuk menangkal datangnya raksasa hijau ini, dapat menggunakan bumbu kuning yang dibuat seperti kalung. Kisah Buto Ijo juga ditemukan dalam legenda Timun Mas, dongeng cerita rakyat dari Jawa Tengah. Dalam cerita Timun Mas, Buto Ijo dikisahkan sebagai tokoh antagonis yang membantu seorang ibu yang tidak memiliki anak. Dengan kesaktiannya, ia menyulap sebuah timun mas yang ketika dibelah lahirlah seorang bayi perempuan. Akan tetapi, bantuan yang diberikan tidak datang secara cuma-cuma. Buto Ijo meminta agar bayi yang kemudian diberi nama Timun Mas itu diserahkan lagi kepadanya. Ketika Timun Mas telah dewasa, sang ibu tidak dapat menyerahkan putrinya begitu saja untuk dimangsa. Dengan segala cara, Timun Mas berusaha menghindari kejaran Buto Ijo dengan benda-benda yang dimilikinya. Di akhir cerita, benda-benda seperti garam, duri, terasi yang dimiliki Timun Mas ternyata berhasil untuk mengalahkan Buto Ijo.